Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita akan memulai kebaktian pagi hari ini, mengundang saudara untuk bersama-sama berdiri. Kebaktian pagi hari ini diadakan di dalam pertolongan Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya, serta yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian berkat dan anugerah dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita boleh bersama-sama kembali beribadah bersama dengan Tuhan. Itu semua dengan seizin Tuhan kita boleh masuk ke hadirat-Nya. Saya akan bacakan nats pembimbing pada hari ini yang terambil dalam Kolose 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Berita anugerah yang terambil dalam Titus 3 ayat yang ke-5. Ia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena belas kasihan-Nya. Ia menghapus dosa-dosa kita, memberi kita kelahiran baru dan hidup baru melalui Roh Kudus. Petunjuk hidup baru yang terambil dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ketika kita merenungkan kasih-Nya Tuhan yang tidak akan pernah padam, yang akan terus bersinar, sehingga kita boleh ada, kita boleh merasakan kasih Tuhan itu nyata sampai detik ini. Mari berkatakan terima kasih atas kasih Tuhan dengan penyembahan dan pengagungan di hadapan Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang-bayang, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi
kasih Bapa sedalam kembang bayang-bayang, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Katakan kasih-Mu seperti mentari. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari bersama-sama dan kesungguhan hati katakan, Kasih-Mu lebih dari mentari kasih-Mu sungguh yang tidak tak pernah padam, pernah berhenti, selalu bersinar hari lepas hari memancarkan Tuhan. sinarnya. Terima kasih untuk kasih-Mu. Cinta-Mu Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. lebih dari Sungguh tak tahu samudra, berkasih-Mu. tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami sangat berterima kasih atas kasih-Mu, atas cinta-Mu yang begitu luar biasa untuk memenuhi setiap hati kami. Kami sungguh kagum, kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Segala puji hormat semua hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh Tuhan Kau izinkan memasuki hadirat-Mu. Kami boleh merasakan indahnya hadirat-Mu bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kau berkati ibadah pada pagi hari ini. Dan kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarkan Kau saja Tuhan, satu-satunya yang berdaulat atas ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita boleh merasakan penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini yang merasakan kasihnya Tuhan boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita boleh dipersatukan untuk memuji Tuhan. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa apa? Bahwa Yesus Haleluya. Roh tercurah dari surga, bumi Lebih semangat Bapak Ibu muji Tuhan. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi, roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan
Puji Tuhan, haleluya. Pujian yang akan kita nyanyikan selanjutnya terambil dalam Mazmur 133 yang mengatakan, sungguh alangkah baiknya apabila kita saudara seiman, hidup rukun dan hidup dalam kesatuan. Mari kita mengimani dengan menyanyikan pujian ini. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala haru yang kecaku dan jubahnya turun seperti embun dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah letakkan Tuhan akan berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun yang tercantum dan jubahnya turun seperti embunnya dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan akan berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Urapan di kepala Harun yang kecaku dan jubahnya turun seperti embunnya dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diletakkan Tuhan akan berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Masih dengan sikap berdiri, dengan ucapan syukur dan pengakuan, mari kita landasi penyembahan kita kepada Allah Tritunggal dengan melandaskan keyakinan iman seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Di tengah-tengah kita menikmati kehidupan kita, ada waktunya kita merasa sendiri. Kita merasa tidak ada yang mau menerima kita, tidak mau menerima keberadaan kita. Namun
yang harus kita yakin dan kita percaya. Akan ada satu pribadi yang selalu memperhatikan kita, yang selalu beserta dengan kita, yaitu Yesus Kristus. Tangan kuatnya lah yang memegang kita, tangan kuatnya yang menuntun kita. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Katakan tangan kuat, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Dengan kesungguhan hati, mari katakan. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kami memerlukan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami.
Engkau masih memelihara kehidupan kami, bahkan Engkau masih menuntun kehidupan kami. Kami berdoa untuk gerejamu yang ada di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, gerejamu masih Engkau pelihara sampai detik ini. Itu semua karena anugerah yang daripadamu Tuhan. Kami saat ini bersatu dalam doa. Kami berdoa Tuhan untuk gerejamu yang ada di tempat ini. Untuk setiap umatmu Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang akan menjamah, Tuhan yang akan memulihkan bagian tubuh yang mereka alami yang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memulihkan secara sempurna. Sehingga ya Tuhan, mereka boleh kembali, untuk mereka boleh beraktivitas seperti biasanya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menguatkan setiap iman mereka Tuhan. Bahkan Tuhan yang akan memberikan penghiburan kepada setiap mereka. Supaya Tuhan mereka boleh tetap survive, mereka boleh tetap semangat untuk menjalani kehidupan yang ada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap obat-obatan, bahkan makanan, bahkan minuman yang mereka konsumsi. Biarlah itu boleh menjadi alat Tuhan untuk mereka boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap mereka yang saat ini mengalami pergumulan dalam setiap keluarga mereka, dalam setiap studi anak-anak maupun ekonomi maupun hal lainnya Tuhan, yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kiranya tangan kasih-Mu Tuhan selalu memberkati, menolong, bahkan memberikan jalan keluar bagi setiap mereka Tuhan, supaya mereka tidak tenggelam dalam setiap penderitaan yang ada, dalam kesulitan yang ada Tuhan. Tetapi biarlah iman mereka Tuhan boleh semakin bertumbuh, dan mereka ya Tuhan boleh mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan di balik penderitaan yang ada, bahwa Engkau Allah turut bekerja di balik semuanya itu Tuhan, untuk boleh mendatangkan kebaikan bagi setiap kami orang-orang yang sungguh percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap mereka Tuhan yang mungkin saat ini telah lama undur diri dari hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menyadarkan mereka, Tuhan yang akan mengetuk pintu hati mereka, supaya mereka boleh berbalik kepadamu Tuhan, untuk boleh memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan, majelis, pengurus komisi yang ada. Kiranya Tuhan yang akan menolong setiap mereka, bahkan penata layan yang ada, untuk kami boleh bersama-sama, bersatu hati untuk melayani-Mu Tuhan, bekerja bagi Engkau Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati setiap program-program yang ada, biarlah itu boleh membawa setiap jemaat untuk boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang baik akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap pemberitaan Injil yang ada. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati, menolong segala pemberitaan Injil ini Tuhan. Biarlah kemanapun hamba-hamba Tuhan diutus, biarlah tangan kasih-Mu Tuhan yang boleh menyertai mereka. Hikmat yang daripada Tuhan boleh melampaui mereka. Dan biarlah Tuhan mereka boleh dengan segenap hati Tuhan, mereka boleh menceritakan kasih Tuhan. Mereka boleh membawa kabar keselamatan bagi setiap umat-Mu Tuhan yang mungkin belum mengenal Engkau Tuhan, yang belum menerima Engkau sebagai juru selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka boleh mendengar kabar keselamatan itu dan mereka boleh percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami orang percaya. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati setiap kami umat-Mu Tuhan. Biarlah kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, untuk kami boleh menceritakan kasih-Mu Tuhan. Lewat apa yang kami lakukan, lewat apa yang kami kerjakan Tuhan, biarlah boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk sekolah ini, berdoa untuk
kedua POSPI yang ada, kiranya Tuhan yang akan memberkati, sehingga melalui ini semua Tuhan, Injil Tuhan boleh diberitakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati, menolong. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan bangsa Indonesia kami. Hari-hari ini Tuhan tidak mudah untuk dilewati Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau berdaulat atas bangsa Indonesia kami. Engkau Allah yang turut bekerja bagi bangsa Indonesia kami Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk setiap para pemerintahan yang ada. Biarlah Tuhan yang akan memberikan hikmat bagi setiap mereka. Hati yang takut akan Engkau Tuhan. Sehingga mereka boleh melaksanakan setiap tugas tanggung jawabnya dengan baik Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menjaga, melindungi bangsa kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mungkin di kota-kota lain masih ada demo Tuhan. Tapi kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada hal-hal yang menjadi kericuhan Tuhan, dan biarlah mereka Tuhan boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, untuk boleh menyampaikannya dengan baik kepada setiap pemerintah yang ada. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau akan menjawab seluruh doa kami tepat pada waktu-Mu Tuhan, dan rencana-Mu indah bagi tiap-tiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu saya mengajak untuk setiap kita menyanyikan pujian yang mengajarkan kita untuk selalu mengampuni, selalu mengasihi bagi orang yang bersalah kepada setiap kita. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni
hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari dengan kesungguhan hati katakan, Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah ajar kami untuk selalu mengampuni Tuhan. Ubah setiap hati kami yang keras Tuhan, biar seperti menjadi kasih-Mu, seperti Engkau Tuhan. Ajar kami lebih lagi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih yang tak habis-habisnya. Oleh karena anugerah keselamatan hidup kekal yang Dikau berkenan berikan kepada kami. Jikalau tidak, tak ada satu usaha dan perbuatan apapun dan cara bagaimanapun untuk kami lepas dari dosa, kecuali Tuhan beranugerah. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini bukan kebetulan, tetapi Tuhan yang mengatur dan mempersilahkan untuk kami boleh berada di dalam perhimpunan yang ada di tempat ini. Kami merindukan sekali lagi, Tuhan berkenan untuk menyapa kami dengan sabda-Mu. Karena kami sadar hidup kami bukan hanya bergantung dari roti semata-mata, tetapi dari perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan waktu sejenak di depan ini ke dalam kemurahan-Mu. Dengarlah doa kami, yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Mari kita bersama-sama melihat dua bagian ayat Alkitab yang diberikan oleh majelis gereja. Dan ini menjadi dasar untuk pembicaraan pada hari ini. Yang pertama kita melihat dari surat Roma pasal yang ke-15. Surat Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Roma 15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk kemuliaan sendiri. Bagian kedua kita membaca dari surat Kolose pasal yang ketiga. Surat Kolose pasal 3 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Kolose 3 ayat 12 hingga 14. Karena itu sebagai orang-orang
pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasih-Nya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan atau kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam atau menuduh terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, dua bagian ayat Alkitab ini mengajak untuk kita berbicara, mengajak untuk kita memperhatikan keberadaan dari kebersamaan umat Tuhan, keberadaan dari kesatuan orang-orang percaya. Ya. Maka perlu untuk kita menaruh perhatian dengan seksama. Jikalau kebersamaan umat Tuhan, jikalau komunitas daripada orang-orang percaya ini baik, maka tentu tidaklah sulit untuk kemudian menerima satu dengan yang lain. Untuk kemudian bisa saling berbagi dengan leluasa. Untuk ada keterbukaan hati, tidak menyimpan hal-hal yang buruk satu dengan yang lain. Tetapi jikalau kebersamaan umat Tuhan, komunitas daripada orang percaya itu tidak baik, maka jelas akan memunculkan begitu banyak masalah, bahkan masalah yang tidak perlu. Hingga itu akan merusak kesaksian, dan jelas tidak akan Tuhan itu dimuliakan. Nah, saudara-saudara, berbicara mengenai kebersamaan umat Tuhan, komunitas di antara orang-orang beriman yang diharapkan ternyata memang bukan merupakan hal yang mudah, bukan merupakan hal yang gampang. Kalau mudah, kalau gampang, maka suasana kebersamaan umat Tuhan bukan hanya di gereja lokal, bukan hanya di dalam lingkup sinodal, tapi juga di seluruh dunia akan menikmati relasi satu dengan yang lain secara sangat indah, harmonis, bahkan kita boleh merasakan suasana surga di dalam warga kerajaan surga, di mana kita masih berada di dalam dunia yang fana ini. Tetapi yang tidak gampang, yang tidak mudah, bukan berarti tidak bisa. Nah, kalau demikian akar masalahnya di mana? Ternyata itu kembali kepada masing-masing kita, kepada orangnya. Jadi saudara-saudara, kalau kita berbicara mengenai kebersamaan, berbicara mengenai komunitas kehidupan ini, baik gereja maupun di dalam dunia ini, kalau baik, tentu itu akan indah. Kita akan merasakan relasi yang begitu manis. Tapi kalau tidak, pasti sebaliknya. Maka kalau kita perhatikan di dalam dunia hari ini, apakah sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik? Betapa kita melihat di dalam dunia sekular mudah rentan dengan berbagai pergesekan, dengan berbagai pertengkaran, dengan berbagai cara untuk kemudian menjegal dan bahkan sampai berbaku hantam dan bahkan sampai kepada saling bunuh-membunuh. Kerusuhan yang terjadi di negara kita pada beberapa waktu yang lalu, apakah itu membuktikan adanya kebersamaan, adanya komunitas sesama anak bangsa yang baik?
Kalau baik tidak perlu harus terjadi semacam itu. Sehingga sampai kepada tindakan-tindakan anarki yang merusak, yang membakar, dan kemudian korban itu harus jatuh. Zaman yang dikatakan sebagai zaman yang demikian maju, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi luar biasa, sehingga manusia itu bisa menikmati. Tetapi hari ini kita masih melihat adanya perang yang berlangsung. Adanya kekejaman untuk kemudian menghancurkan satu dengan yang lain. Bukan saja kerusakan infrastruktur, tatanan kehidupan, tapi bahkan korban itu bukan hanya ribuan tapi sudah puluhan ribu. Apakah ini merupakan kemajuan atau justru merupakan kemunduran yang sangat disayangkan sekali? Tapi inilah keadaan dunia hari ini, di mana kebersamaan komunitas sesama diri yang kita harapkan. Lalu bagaimana dengan kehidupan gereja, saudara-saudara? Hal yang sama terjadi. Betapa tak jarang kehidupan umat Tuhan di dalam kebersamaan itu adalah tidak baik. Mudah kemudian ada ketersinggungan satu dengan yang lain. Ada ketidakakuran satu dengan yang lain. Ada kelompok-kelompok yang kemudian bisa saling tuduh, menuduh, dan sebagainya. Tidak baik-baik saja. Di dalam perjalanan sejarah gereja Kristen Abdiel, tidak usah kita melihat yang lain. Ada gereja lokal yang bermasalah, yang kemudian coba untuk diselesaikan melalui pertemuan, melalui pembicaraan, melalui rapat-rapat. Bahkan sampai di dalam rapat besar, sidang sinode. Tapi tak menyelesaikan. Di saat seperti itu, maka kemudian gereja lokal yang dikatakan bermasalah itu kemudian berdiri dan berkata, mulai hari ini kami keluar dari GKA. Cara keluar semacam ini jelas tidak baik dan jelas menabrak aturan main dari tata dasar. Setelah kemudian berkata semacam itu langsung keluar dari ruang sidang. Beberapa orang mencoba untuk mengejar, untuk kemudian meminta sabar. Sabar. Tapi tak berubah. Dan kemudian pergi tak kembali sampai hari ini. Apakah ini merupakan kebersamaan yang baik sebagai umat Tuhan di dalam lingkup GKA? Apakah ini merupakan komunitas yang manis di mata Tuhan? Tentu saudara-saudara kita bisa berbicara bahwa sekalipun di sidang itu belum bisa ada penyelesaian, masih ada cara kalau mau. Karena nikmatnya kebersamaan umat Tuhan yang kita harapkan di dalam berbagai macam kesulitan bukan tidak bisa. Kalau ada niat mau, pasti bisa. Itu kembali kepada orangnya. Di dalam perjalanan sejarah gereja Kristen Abdiel, tidak usah kita melihat yang lain. Ada gereja lokal yang kemudian ada permasalahan di antara kepemimpinan yang ada. Sehingga kemudian membentuk dua kubu. Tidak selesai-selesai untuk mencari titik temu. Akhirnya sekelompok kubu yang ada keluar dan kemudian mendirikan sendiri. Kenapa harus demikian? Dan kalau kita melihat semacam ini, apakah ini merupakan kebersamaan yang manis? Kalau manis, kalau harmonis,
Tidak perlu terjadi semacam demikian. Bisa kemudian dibicarakan dengan yang enak itu loh. Wah Pak, itu karena tidak bijaksana. Itu karena tidak arif. Nah, kan kembali kepada orangnya ini. Bukan tidak bisa ada penyelesaian. Kalau ada niat, ada kemauan bisa. Nah, gunakan bijaksana tadi, gunakan kearifan itu. Bukan mau menang-menangnya sendiri. Ini adalah realita, saudara-saudara. Jadi ternyata gereja ini juga tidak baik-baik saja. Satu kali di kala itu ada seorang yang kemudian memang dia menjadi seorang Kristen dan aktif di dalam pelayanan. Bahkan menerjemahkan khotbah. Ini dulu berkata, Pak Sony, saya itu dulu berpikir, kalau tak lihat orang-orang gereja ini kok adem ayem. Nyanyi, ada sukacita, kok rasanya damai di gereja ini. Jadi saya itu kepingin itu. Untuk menikmati suasana ini. Lantas akhirnya dia ke gereja. Setelah kemudian sekian waktu di gereja, dia baru sadar. Yang dia harap damai, tidak ada damai di gereja. Malah sumpah. Ada keributan, ada gegeran. Jadi tidak beda dengan yang ada di luar sana. Tapi di dalam anugerah Tuhan dia boleh terus ada dan terus setia ikut Tuhan. Nah sampai hari ini dia masih ada dan dia masih melayani. Saudara-saudara, inilah kenyataan yang ada. Jadi kebersamaan yang kita harapkan, komunitas di antara orang beriman yang indah, yang harmonis, yang diperkenan Tuhan, ternyata memang tidak mudah, tidak gampang untuk mewujud, tetapi bukan berarti tidak bisa. Nah, kembali sekarang kepada bacaan kita ini. Kebersamaan umat Tuhan yang ada, komunitas di antara orang beriman ini, apakah oleh karena setiap orangnya itu pada awalnya mau untuk datang dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lantas kata Rom 15 tadi, Kristus itu menerima. Kata kita memang lebih dari satu dan gereja memang tidak hanya satu orang. Apa seperti itu? Itu berarti kalau seseorang tidak datang dan percaya kepada Kristus, maka tidak ada penerimaan. Apa seperti itu? Nah, tidak usah jauh-jauh kita bongkar banyak ayat. Kolose tadi memberikan jawaban. Kita membaca dalam Kolose 3 bagaimana Tuhan itu memilih kita yang dikuduskan dan dikasihinya. Di dalam kasih yang besar dan mengagumkan, Tuhan memilih kita dan kita dijadikan orang kudus, orang benar. Dan terus kemudian menikmati proses pengudusan, proses pembenaran itu sampai kita nanti bertemu dengan Dia. Nah, karena ada pilihan jauh di dalam kekekalan oleh Tuhan Allah, maka di dalam proses waktu, di dalam sejarah, orang-orang pilihan, umat pilihan Tuhan, Tuhan bekerja memanggil dengan panggilan yang spesial. Sampai kemudian Dia mengedepankan pertobatan yang sejati. Dia datang dan dia percaya kepada Kristus, menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, bukan salah satu. Jadi kalau kita boleh ada bersama di dalam kebersamaan selaku umat Tuhan, di dalam komunitas orang beriman, ini jelas adalah karena anugerah Tuhan. Kalau tidak di dalam keberdosaan kita, di mana dosa itu mematikan dan membinasakan, pasti kita bablas semua menuju ke dalam neraka. Tapi anugerah yang luar biasa itu.
yang telah mencegah, menolong, mengangkat kita, dan menjadikan kita adalah umat kepunyaannya sekali dan untuk selama-lamanya. Perhatikan kalimat ini. Ketika orang yang dipilih oleh Tuhan dan Tuhan bekerja di dalam proses waktu, dan dia kemudian boleh berada di dalam Kristus, menjadi milik Tuhan sekali dan untuk selamanya, tidak pernah dia akan lepas lagi. Keselamatan di dalam Tuhan itu pasti sekali untuk selama-lamanya, kecuali you tidak pernah berada di dalam sana. Dan ini membedakan dengan semua agama yang ada dan kepercayaan yang ada. Nah, mengerti hal ini, maka bukankah patut kita bersyukur, patut kita berterima kasih, bahwa tak kala saya, tak kala saudara, tak kala kita boleh ada di dalam wadah kebersamaan umat Tuhan, di dalam komunitas orang-orang beriman, ini adalah karena anugerah Tuhan yang besar dan mengagumkan, hingga patut kita bersyukur dan berterima kasih yang tak habis-habisnya. Makin kita memahami akan anugerah Tuhan yang telah memanggil, mempersatukan kita di dalam kebersamaan, makin kita akan bersyukur dan berterima kasih. Jadilah ahli syukur, bukan ahli ngomel, ahli bersyukur-syukur, ahli marah. Jadi ahli syukur, yang bersyukur, yang ban-ban kamsia sama Tuhan Allah. Yang kalau tidak, kita akan binasa. Nah, sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang beriman di dalam kebersamaan, di dalam komunitas, mestinya kita bisa menikmati keindahan, berrelasi satu dengan yang lain. Tapi realita kadang begitu memprihatinkan. Di dalam komunitas ada pergesekan, ada pertengkaran, bahkan sampai dikatakan pecah dan sebagainya. Jadi kondisi semacam ini perlu untuk ditindaklanjuti. Masing-masing kita itu punya tanggung jawab untuk bagaimana menata layani, untuk bagaimana bersama membangun. Nah, perhatikan saudara, Tuhan yang sudah mewujudkan kebersamaan di antara kita. Kita menjadi satu di dalam Kristus sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang pilihan umat Tuhan. Maka ada tanggung jawab kita untuk kita menata layani kebersamaan ini, supaya jadi baik dan semakin baik, dan merasakan suasana surga itu ada, sekalipun kita belum masuk tuntas di dalam kerajaan surga. Sebagai warga negara surga di bumi, kita boleh merasakan suasana itu. Lah kalau ini tidak ada, yang ada hanya bertengkar satu sama lain, yang ada hanya saling curiga satu sama lain, lah apa artinya seperti ini? Ini mencoreng nama kekristenan. Ini tidak memuliakan Tuhan. Ini merusak kesaksian. Tapi bagaimana cara atau sarana yang harus kita pakai untuk menata layani? Nah, surat Kolose itu mengajarkan. Kenakanlah. Pakailah itu. Belas kasihan dan kemurahan atau kebaikan. Ini pertama, kenakanlah belas kasihan dan kebaikan. Kalau ini kita kenakan, kalau ini kita pakai, kalau ini kita pergunakan untuk kita boleh membangun kebersamaan, menata layani komunitas kita, maka akan sangat membantu, sangat menolong untuk kita boleh menikmati kebersamaan yang indah, yang harmonis, yang Tuhan itu berkenan. Nah, sekali lagi, apakah ini mudah? Tidak mudah. Lebih mudah kita ngomong ketimbang kemudian menindaklanjuti. Tapi kalau kita masing-masing tidak mau untuk menindaklanjuti, ya sampai kapan kita mengharapkan suasana yang nyaman di dalam kebersamaan yang ada itu?
Saudara-saudara, di dalam lingkup gereja Kristen Abdian itu ada gereja yang katanya, tanda kutip, GKA yang besar. Tapi juga ada kemudian dikatakan tanda kutip, gereja GKA yang kecil yang ada di daerah. Kalau GKA yang besar sampai jemaat itu ribuan dengan segala fasilitas dan kuatnya dana, tapi GKA yang kecil di daerah dengan jumlah yang minim anggotanya dan kehidupan umat yang sederhana. Harap sudah mulai merasakan yang saya maksudkan ini. Maka ketika COVID itu datang menyapa, gereja GKA yang kecil di daerah mengalami kesulitan. Dengan tidak adanya kebaktian, tidak ada pemasukan. Dan sampai hari ini dampak itu masih dirasakan. Sehingga membutuhkan suntikan dana dari sinode, dari tempat yang lain. Untuk operasional. Untuk kegiatan-kegiatan mereka membutuhkan bantuan. Tetapi GKA yang besar, yang jumlah anggotanya itu begitu banyak, ribuan, dana yang kuat, tetap jalan, tetap leluasa untuk melakukan segala sesuatu aktivitas, bahkan mau bangun ini, bangun itu. Nah, kalau melihat seperti ini, jauh sekali perbedaannya, bagai langit dan bumi. Dan ini di dalam satu lingkup GKA. Nah, sekarang perhatikan. Kalau kebersamaan di antara kita, gereja Kristen Abdian itu baik, manis dan harmonis. Bukankah yang kuat itu harus memberikan bantuan pertolongan kepada yang lemah? Supaya bisa terangkat, supaya bisa mandiri, supaya bisa mapan. Dan bersama-sama kemudian mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau seperti itu terus bagaimana, saudara-saudara? Apakah ini yang namanya belas kasihan dan kebaikan? Di mana itu? Kalau ada hati yang penuh dengan kasih, dan hati yang baik bukan hati yang jahat, hal seperti tidak akan berlarut, akan ditolong, dibantu. Ini kenyataan. Saudara-saudara, sebagian besar tentu mengenal pendeta Andri Yuli Kristanto. Sebagian besar di sini, apalagi yang sudah berusia seperti saya. Beliau adalah almarhum gembala sidang dari GKA Hosana yang hanya berjarak 45 menit dari sini, di Trenggalek. Pada awalnya beliau ini berulang kali ke Surabaya. Loh, ada apa Pak kok berulang kali? Berobat katanya. Katanya perutnya itu sakit. Tapi kok berulang kali ya? Sampai akhirnya ada orang yang meminta dia, coba periksa ke Malang. Periksa lebih jauh. Nah, di situ kemudian baru diketahui bahwa ada kanker yang ada di dalam dirinya. Dan itu sudah menyebar. Sudah dalam stadium yang sangat mengkhawatirkan. Maka sejak 2018, kemudian saya atas perkenan Ketua Sinode Pendeta William, saya membantu tiap bulan khotbah di sana. Nginep di Tanjung, jam 5 pagi berangkat menuju ke Trenggalek sana. Setahun itu. Ini bukan penyakit biasa ini, batuk pilek ini kanker ini, dan stadium yang sangat mengkhawatirkan ini. 3, 4, 5 bulan awal beliau masih ke mimbar untuk menyampaikan pengumuman. Di atas itu mulai melemah suaranya. Mulai melemah suara dan bobot tubuh itu turun sampai 15-20 kilo. Orangnya tidak gemuk, turun semacam itu. Dia duduk di paling belakang sender sama bantal.
3 bulan terakhir tidak bisa ikut kebaktian. Karena apa? Terlalu lemah. Suara yang lemah, tubuh yang lemah. Dan berulang harus ke rumah sakit Dr. Ishak sini. Maka kita kebaktian, beliau ada di belakang di kamar. Datang pagi saya menyapa, kita berdoa. Sampai pada hari terakhir, Minggu pada bulan Desember 2015, saya khotbah di sana Minggu. Sabtu saya tiba, nginep di Tanjung lagi. Lantas sore itu saya dengan istri kunjung ke Dr. Ishak kepada Pak Endri. Sudah sulit bicara. Hanya 3 kata ini yang muncul. 3 kata ini. Dia berkata, doa Pak Sony. 3 kata ini dalam 1 kalimat. Tidak bisa ngomong lagi. Ada istrinya di sana. Lantas saya doa bersama dia. Mohon Tuhan beri kekuatan. Tengah malam saya ditelepon istrinya. Saya juga belum tidur. Mengabarkan bahwa Pendeta Endri sudah dipanggil Tuhan. Terus saya bilang, kalau malam ini langsung dibawa ke Trenggalek, taruh di belakang dulu, di ruang belakang. Nanti setelah kebaktian kita alihkan di depan. Tapi pagi waktu saya berangkat dari Tulungagung ke Trenggalek, sampai di gereja, wah itu jenazah Pak Endri sudah di depan mimbar. Jadi hari itu seharusnya khotbah berkaitan dengan Natal, maka dirubah semua khotbah. Saya khotbah penghiburan. Lah ini ada di depan ini Pak Endri, jasadnya. Kemudian bangku ditata seperti itu. Dan besok Seninnya pagi-pagi dengan Pak William dan rekan-rekan datang untuk melakukan prosesi kebaktian, pelepasan dan penguburannya. Nah, tapi saudara perhatikan di sini. Dia sakit bukan sakit yang biasa. Terus saudara tanya, kenapa kok tidak dibawa ke Jakarta? Tidak usah ke Jakarta. Kenapa tidak diinapkan di Surabaya? Apalagi ke luar negeri. Masalahnya adalah, di mana dana untuk itu? Ini gereja kecil. Tapi, bukankah berita itu sudah menyebar di GKA semua? Siapa yang kemudian bisa memberikan pertolongan dan mau? Bukan tidak bisa. Kalau ada dana yang cukup yang diberikan karena belas kasihan dan kebaikan hati dari lingkup GKA. Kalau memang Tuhan tentukan waktunya, dia memang harus, tapi kan lebih tertata. Nah beda dengan GKA yang besar, yang sakit sedikit kemudian ke dokter spesialis, yang sakit kanker kemudian ke luar negeri berulang. Kok bisa begitu Pak? Ya karena ada dana ini. Jadi kebersamaan yang ada itu tidak gampang bukan? Tapi bukan tidak bisa. Kalau mau, saya mau memperhatikan. Ini hamba Tuhan yang sakit ini. Tapi tidak ada itu. Tidak ada. Di mana belas kasihan kebaikan itu? Oh, ini menjadi tantangan yang menantang bagi kita. Bukan tantangan yang tidak menantang. Kita ditantang untuk bagaimana kita sendiri masing-masing mau untuk menjadi seorang yang ada belas kasihan, ada kebaikan kepada sesama. Oh, jiwa seperti ini nampaknya hilang dari gereja hari ini. Kalau kita melihat Kisah Rasul pasal kedua yang sempat disinggung dalam khotbah tukar mimbar sekalipun tak terbahas lebih jauh. Kisah Rasul pasal 2, gereja awal, gereja mula-mula itu menikmati kebersamaan umat Tuhan yang begitu manis sekali. Sehingga ayat terakhir dikatakan Tuhan menambahi jumlah mereka tiap-tiap hari. Karena orang melihat kebersamaan yang manis, yang indah, yang harmonis itu ada di dalam orang-orang percaya. Ayat 44
45 mengatakan bahwa tidak ada yang menjadi milik mereka itu adalah milik sendiri, tapi milik bersama. Dan selalu ada orang-orang yang menjual miliknya kemudian dibagi-bagi kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Jiwa ini di mana sekarang? Kalau ini ada, persoalan tadi yang saya katakan tentu akan lebih tertangani sekalipun umur itu tetap ada di tangannya Tuhan. Bukan terbiarkan tanda kutip seperti ini. Jiwa ini di mana ada sekarang? Di mana milik bukan lagi milik sendiri tapi milik bersama. Ada harta yang dijual yang kemudian dibagi kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan yang dibutuhkannya. Jiwa ini nampaknya hilang. Ini pertama, kenakanlah belas kasihan kebaikan itu. Ya, kalau itu ada pasti menjadi kesaksian ya, yang baik di luar sana. Dan itu juga menjadi daya tarik orang untuk datang. Kenapa bisa demikian? Kenakanlah yang kedua. Kerendahan hati dan kelemah lembutan. Saudara-saudara, jangan sombong. Jangan merasa diri mampu. Dengar kalimat di bawah ini. Semua yang ada pada kita bukankah datang dari Tuhan. Olehnya menjadi bermakna dan bagi dia. Maka baginya kemuliaan untuk sampai selama-lamanya. Jangan sombong, jangan merasa diri mampu. Semua dari Tuhan. Saudara jangan berkata karena saya, maka gereja itu menjadi maju. Karena saya, maka gereja punya fasilitas yang tidak seperti dulu. Karena saya. Kalau Tuhan tidak memberi kemampuan saudara untuk bekerja, tidak memberikan dorongan niat untuk berbuat sesuatu, saudara tidak bisa melakukan semua yang ada. Bahkan kalau Tuhan mengutik sedikit sel syaraf kita ngelimprek di sana tidak bisa apa-apa. Maka benar setiap saat kita itu butuh Tuhan. Setiap langkah Tuhan, Engkau yang menyertai. Semua daripadanya. Jangan sombong. Jangan merasa diri mampu. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan hidup rendah hati dengan sesama. Kenakan itu. Kenakan itu. Kenakan kerendahan hati dan kelembutan itu. Itu banyak kali meredakan masalah yang muncul. Tapi kalau saudara tinggi hati, saudara tidak lemah lembut, maka masalah yang ada bukan tidak selesai, malah lebih runyam lagi dan tidak karu-karuan. Kalau kita memperhatikan olahraga tinju, olahraga gulat yang berbaku hantam, bahkan sampai ada yang mati karena terlalu keras dipukul. Apa itu Tuhan ciptakan? Tuhan menciptakan kita sebagai gambarnya, apakah untuk seperti itu? Maka jauhi olahraga. Saling menyayang itu, bukan saling berbaku hantam. Kadang kita mendengar, wah dia sangat sportif, sudah menjatuhkan lawannya sampai KO. Dia kemudian mendatangi, dia mencoba juga ikut menolong dan sebagainya. Sportif kok diantemi sampai semaput, sampai seperti itu. Nah itu setelah menang kemudian dengan gaya dan sebagainya. Ini hanya menunjukkan ketinggian hati, kesombongan, merasa diri mampu. Saudara-saudara, kalau kita mau rendah hati dan lemah lembut, Tuhan yang akan meninggikan kita. Tapi orang yang tinggi hati, orang yang sombong, orang yang berdiri mampu, Tuhan juga yang akan menjatuhkannya pada saatnya. Hati-hati ini. Biar di dalam komunitas kita ini, saudara-saudara,
adalah umat yang mau belajar untuk rendah hati dan lemah lembut. Mau untuk berbagi satu dengan yang lain. Saling membangun. Saling untuk kemudian mendorong. Saling menguatkan. Saling menegur dengan baik. Saling mendoakan. Dan terus. Sehingga kebersamaan yang kita harapkan itu akan kita rasakan. Komunitas di antara kita boleh semakin indah, makin harmonis. Diperkenan Tuhan dan biar nama Tuhan itu dimuliakan. Kenakanlah yang ketiga. Pertama adalah belas kasihan kebaikan, kedua kerendahan hati, ketiga sabar dan pengampunan. Kenakan itu. Jangan dijauhi itu. Jangan diabaikan itu, jangan dibuang. Kenakan itu. Pautkan itu dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sabar dan mampu belajar untuk mengampuni. Kalau Tuhan tidak sabar dan mengampuni kita, apa jadinya kita? Cilaka kita. Tapi Tuhan itu sabar. Tuhan mengampuni kita. Kalau dia sabar mengampuni, you harus juga belajar sabar mengampuni sesama. Rom 15 tadi kan juga mengatakan hal yang sama. Menerima satu sebagaimana Tuhan telah menerima kita. Kolose, sebagaimana Tuhan mengampuni kita, ampuni sesamamu itu. Orang yang sabar, dia bisa untuk menerima yang lain. Dia bisa untuk kemudian melihat dan menerima perbedaan yang ada. Bukan diperuncing yang jadi masalah. Tapi perbedaan itu justru menjadi kekayaan ketika di-manage dengan baik. Dan bersama-sama kita terus melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kadang di pemakaman kita mendengar lagu seperti ini. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Orang yang sabar itu orang yang kuat. Yang gak sabar yang gak kuat itu. Karena dia termakan emosinya. Yang ngajak geger terus. Sabarlah. Sabar terhadap istrimu. Sabar terhadap anak-anakmu. Sabar terhadap sesamamu. Kalau belum bisa selesai, tunggu. Mari ambil waktu berdoa. Nanti bicara lagi dengan baik, dengan sabar. Berikan pengampunan. Pengampunan itu bunga kehidupan. Pak, orang semacam ini kok diampuni, Pak? Sudah nemen ini kesalahannya. Sudah sangat kurang ajar dan jahat orang ini. Waktu kita ngomong semacam itu. Ingat, eling-eling. Siapa kita? Kalau Tuhan tidak sabar dan mengampuni saudara dan saya, apa jadinya kita? Bukankah kita adalah orang yang bejat dan rusak di dalam dosa, tetapi Tuhan itu mau mengampuni. Saudara tidak boleh bilang tidak bisa. Pandang Golgota itu. Pandang salib Tuhan itu. Siapa dia? Hingga dia rela untuk tergantung antara langit dan bumi. Mati untuk mengampuni you dan saya. Tidak mudah, bukan berarti tidak bisa. Tidak gampang memang, namun bukan berarti tidak bisa. Maulah belajar dan berusaha. Sekali gagal belajar dan berusaha, terus menerus. Nah kalau tidak mau seperti ini sampai kapan? Belajar dan berusaha untuk sabar dan terus. Sehingga saudara layak disebut, iki loh, wong Kristen yang sabar dan suka mengampuni. Nah, 3 hal ini menjadi tanggung jawab kita. Belas kasihan dan kebaikan. Kerendahan hati dan kelemah lembutan. Sabar dan mengampuni. Pada waktu Tuhan menciptakan dunia alam semesta ini, maka manusia pertama di tempat di Taman Eden, Kejadian 2 mencatat, disuruh apa? Mengusahakan
atau mengelola. Dan perhatikan, memelihara. Nah ini tanggung jawabnya. Lahan yang ada perlu dipertanggungjawabkan, ditata layani, diberdayakan. Nah demikian kita. Tuhan sudah memanggil saudara dan saya dipersatukan di dalam Kristus. Maka kebersamaan di antara kita sebagai umat Tuhan, komunitas di antara orang beriman perlu kita tata layani, perlu kita bangun dengan mengenakan 3 poin itu tadi. Itu tanggung jawab kita. Nah kalau itu diabaikan, tidak ada kebaikan, tidak ada kerendahan hati, tidak ada sabar pengampunan. Nah, jadi apa ini? Kan rusak ini kebersamaan kita. Sehingga nama Tuhan dipermalukan. Seringkali nama Tuhan dipermalukan, dicoreng. Bukan karena orang, tapi orang dalam yang tidak mampu untuk mengedepankan kebersamaan, kehidupan yang seharusnya. Dan penutup perhatikan ayat 14, kenakanlah kasih sebagai pengikat kesempurnaan. Apa ini kasih manusia? Ayat di atasnya di ayat 14. Kristus di dalam semua dan di atas segala sesuatu. Ayat ke-15, damai sejahtera Kristus. Ayat ke-16 bicara tentang perkataan Kristus. Ayat juga bisa lakukan perkataan dalam nama Tuhan itu. Nah berarti ini kasih apa yang dikenakan ini? Untuk mempersatukan, mempererat, menguatkan adalah kasihnya Tuhan. Agape-nya Tuhan. Kalau kasih manusia terbatas ini tidak bisa diandalkan. Kasih Tuhan yang sudah Dia nyatakan dan yang terus Dia alirkan. Pakai itu yang mengikat kita satu dengan lain hingga kita tak terpisah. Tidak usah pergi kemana-mana. Jangan lelah mencintai gerejamu ini. Kenakanlah kasih. Orang dunia selalu berkata sekampung dulu. Maka kita melihat kalau ada orang pergi ke luar negeri ketemu dengan orang Indonesia. Ngomong-ngomong, loh kamu tinggal di mana dulu? Oh saya tinggal di kota Tulungagung. Loh di kampung mana? Kampungnya yang jual Bu Sumira sop itu. Loh saya juga di daerah situ. Wah kita sekampung dulu ya ketemu di sini. Tapi orang Kristen sekampung besok. Sekampung besok. Di mana besok? Di surga. Di rumah Bapa. Ya. Maka itu berarti apa? Kebersamaan kita tidak terpisah. Di sini sampai di sana. Maka rukunlah. Baik-baiklah. Ya, kenakanlah belas kasihan dan kebaikan. Kenakanlah dengan hati dan kelemah. Kenakanlah sabar dan pengampunan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta Bapak Penghil Suprapto pimpin kita dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga untuk firman yang kau berikan kepada kami pagi hari ini. Berikan kepada kami kemampuan untuk dapat menjalankannya sebagaimana Engkau kehendaki, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Sony yang telah Kau pakai menjadi penyambung lidah Tuhan pagi hari ini. Demikian doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama beribadah tempat ini dan kami majelis juga jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Evangelis Sony Chandra yang sudah melayani di gereja kami. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan beliau. Doa pagi di gereja setiap
hari Selasa. Saya ulangi, untuk ibadah doa pagi diadakan secara online hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari Jumat dan Sabtu diadakan di gereja saya onsite. Gereja kita juga mengadakan QRIS yang ada di belakang atau di tempat duduk Bapak Ibu Saudara untuk penyaluran persembahan. Katekisasi perlu jemaat ketahui bahwa gereja kita mengadakan kelas katekisasi bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan atau ingin mengikuti kelas tersebut bisa mendaftarkan melalui hamba Tuhan, majelis dan sekretariat gereja. Pendidikan iman Kristen diadakan di gereja kita setiap setiap Kamis, minggu kedua, ketiga, keempat, dan kelima, pukul 18.30 sampai 19.30. Mari kita bersama-sama bertumbuh dalam iman kita melalui PIK yang ada di gereja kita. Persekutuan wilayah pada minggu ini diadakan di hari Rabu pukul 18.30 untuk wilayah utara meliputi wilayah utara Pasar Wage, Rukti, SD Katolik, dan Radio Jos bertempat di rumah Bapak Pandu, Jalan Kapten Kasihin 4, 113 atau depan kos-kosan Mbak Nah. Kemudian untuk wilayah tengah meliputi wilayah selatan Pasar Wage, Rukti, SD Katolik, Radio Jos hingga TT Polres atau Foto Duta. Lokasi bertempat di rumah Bapak Yoyo di Desa Kecamatan Boylangu atau depan SDN 1 Boylangu. Wilayah selatan yang meliputi wilayah selatan TT Polres Foto Duta nanti bertempat di rumah Ibu Harsih, Desa Subontoro. Kiranya jemaat bisa memperhatikan pengumuman ini dan bisa hadir dan bertumbuh bersama melalui ibadah di wilayah masing-masing. Untuk Persekutuan Komisi Dewasa Muda di hari Selasa ini tanggal 16 September pukul 19 di gereja. Untuk ibadah yang lain baik persekutuan ibadah sekolah minggu, ibadah komisi remaja berjalan sebagaimana biasanya. Selamat berbahagia dan selamat bertambah usia kepada Ibu Leli Darmawati, Saudara Herianto, Ibu Tan Ilan, Saudari Lydia Marta Silvia, Bapak Sedianto, Saudara Rahman Jaya, dan Bapak Tio Ansen. Kiranya dengan bertambahnya usia, Tuhan semakin memberkati dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian warta gereja pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada liturgus. Bersyukur kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Gimana kita harus belajar untuk mengampuni. Kita harus mengampuni orang yang sudah bersalah kepada setiap kita. Tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan. Bagi Bapak Ibu yang beribadah secara online dapat memberikan persembahannya melalui rekening yang telah tertera ataupun melalui QRIS yang telah tertera juga. Sebelum itu kita pujikan pujian. Ada satu sobatku. Satu sobat
sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatimu. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Saya minta kaum pria bisa menyanyikan. Satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Sekarang kaum wanita boleh memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Semua memuji Tuhan. Namanya Yesus, namanya Yesus. Saya mengundang untuk setiap kita bangkit berdiri. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan. Kami bersyukur itu semua karena kasih-Mu dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu boleh menjadi kebenaran di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi gereja-Mu ya Tuhan. Dan biarlah nama-Mu selalu dimuliakan ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah melalui persembahan ini boleh dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pengurus yang mengolahnya. Biarlah kiranya Tuhan berikan mereka hikmat, biarlah mereka boleh mengolahnya dengan baik dan boleh mempergunakannya dengan saksama ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti doa penutup dan doa berkat kepada hamba-Nya saya persilakan. Sebelum itu kita pujikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketika
Saudara-saudara, pulanglah dengan damai dan sejahtera, serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, kiranya kasih Allah Bapa yang tak pernah habis-habisnya, yang terus mengalir bagaikan air sungai yang tak pernah kering, kiranya penyertaan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus ada bersama dengan saudara mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.